silakan. Ya, terima kasih, Teumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi. sobat. Mohon maaf sebelumnya kita sudah telat 30 menit. Kan ada kendala teknis. Ini hal yang biasa terjadi webinar. Jadi pertama-tama tak lupa marilah kita selalu memuji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena malam ini kita melakukan kesehatan dan kesempatan kita mengikuti webinar kali ini, yaitu webinar kita untuk kali ini dari Sultra Cerdas episode 88 kerjasama dengan Kuiper Indonesia, di mana nanti tema yang akan kita angkat pada malam ini adalah digitalisasi pendidikan untuk membantu proses pembelajaran dan antisipasi learning loss siswa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Laude Bini, akan menjadi host Bapak Ibu untuk malam ini. Saat ini nama saya adalah seorang guru di SMA Negeri 4 Kendari. Jadi seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, saat ini kita masih di masa pandemik. Nah, kita masih diharuskan untuk melakukan yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, PJJ sendiri dampak positif dan juga sedikit negatif. Salah satu dampak yang paling terasa di PJJ ini ya, dampak negatifnya yaitu yang namanya learning loss, yang menjadi tema kita malam ini, bahasa Indonesia, kehilangan belajar. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, learning loss itu berdampak pada 3 hal, yaitu di mana yang pertama penurunan tingkat keinginan belajar, kemudian yang kedua meningkatnya kesenjangan prestasi, dan 3 kemungkinan putus sekolah atau drop out. Jadi isu yang akan kita angkat pada malam ini merupakan isu yang sangat hot ya. Jadi dan layak untuk diperbincangkan. Bersama-sama kita pada malam ini sudah ada pemateri kita yang juga sangat luar biasa. Ada Pak Doni Yuda Arif Setiawan. Beliau ini adalah salah seorang atau brand manager dan strategic planner dari Kuiper. Jabatannya dari 2017 sampai 2020 dan sekarang adalah Head and Strategic Planner dari Kuiper. Ini sebentar ada Pak Doni yang akan kita selama webinar ini. Di Bapak Ibu ketahui bersama bahwa webinar ini adalah akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama mungkin ada pemaparan materi dari Bapak Doni. Oleh sebabnya mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian ketika Pak Doni paparkan materinya, kerjasamanya untuk tidak menekan mic-nya, biar kita bisa fokus mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Doni. Setelah pemaparan materi, sebentar ada sesi diskusi di mana Bapak Ibu bisa bertanya atau berkomentar tentang tema yang sudah dibawakan oleh Bapak. Jadi ajang sharing bagi kita semua. Baik, jadi Bapak Ibu, saya tidak perlu berlama-lama lagi karena waktu kita sudah molor dari tadi. Langsung serahkan ke Pak Don bagi dari kita kan kita penerangan digitalisasi pembelajaran dan upaya antisipasi. Pak Doni, saya persilahkan. Silakan Pak Doni. Baik Bapak, terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum, selamat malam saudara. Mohon maaf saya sebelumnya terkendala cukup lama itu. Jadi terima kasih banyak Pak Baharudin, kemudian Boni atas kesempatan yang diberikan. Saya agak grogi kalau kemudian saya dibilang sebagai pemateri ini. Saya ingin sampaikan mungkin dari point of view kami, dari sisi praktisi, bagaimana kita melihat proses digitalisasi pembelajaran dan bagaimana caranya mengantisipasi loss learning. Terus terang kalau misalnya tadi sudah sempat disinggung bahwa background saya sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan dunia pendidikan. Nah,
Hanya saja memang kalau bicara mengenai passion, keinginan saya untuk banyak berkecimpung bisa memberikan kontribusi di dunia pendidikan itu sudah cukup lama sebenarnya. Pada saat dulu terpaksa harus bekerja pada saat kuliah, aktivitas yang terus terang terbawa sampai dengan hari ini adalah bagaimana caranya bisa berkontribusi untuk memberikan sedikit ilmu yang dulu pernah saya punya. Nah, kalau bicara mengenai digitalisasi pembelajaran, next mungkin, Risma. Oke, bicara mengenai dampak pandemi terhadap proses belajar sampai dengan saat ini, kita tahu bahwa sebenarnya kalau bicara mengenai sebenarnya siapa pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, kita melihat bahwa dampak pandemi yang mungkin berjalan hampir selama 2 tahun ini itu banyak dirasakan khususnya oleh siswa, kemudian guru, sekolah sebagai institusi, dan kemudian orang tua. Saya tidak melihat pendidikan saat ini pada tataran sekolah tingkat atas atau menengah atau mungkin dasar, tapi satu yang pasti bahwa kalau bicara mengenai dampak pendidikan, kita bisa tahu bahwa saat ini kita dihadapkan dengan kemungkinan di mana sebelumnya, di mana apa namanya, siswa memiliki pemahaman belum sempurna, tidak sempurna karena proses penyampaian kemampuan dasar yang tidak lengkap selama proses pandemi. Kita tahu bahwa sebenarnya prosesnya uh, banyak menuntut Bapak Ibu guru sebagai motor pendidikan untuk banyak melakukan satu adaptasi, kemudian kreativitas dari Bapak Ibu guru benar-benar itu di sini. Kemudian kedua, bicara mengenai dampaknya itu sendiri sebagai salah satu alat untuk bisa menunjukkan indikasi sebenarnya loss learning sudah mulai muncul dan dirasakan adalah kemungkinan nilai siswa di tingkat berikutnya akan turun drastis. Karena satu yang pasti bahwa pada saat tahun sebelumnya mereka merasakan proses belajar yang belum sempurna, kemudian materi yang mereka terima juga masih belum komplit seperti ekspektasi kita di awal, kemudian di tahun ajaran baru mereka harus diharapkan dengan materi-materi baru. Nah, satu hal yang saya juga merasakan karena saya juga memiliki putra Bapak Ibu semuanya, yang saat ini ada di kelas 1 SMP gitu, dari mulai kelas 6 SD sampai kemudian dia lanjut ke SMP, ada sedikit gangguan mengenai bagaimana motivasi belajar bisa dijaga konsistensinya. Karena tidak bertemu dengan teman-temannya, kemudian proses sosialisasi yang seperti kebanyakan anak-anak pada saat proses belajar dilakukan sebelum pandemi itu tidak lagi bisa dirasakan oleh mereka. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu guru sebagai salah satu faktor penentu bagaimana proses pendidikan bisa berjalan dengan normal, memiliki dampak negatif dari itu semuanya. Bapak Ibu guru yang di tingkat berikutnya mengalami kesulitan karena limpahan raw material dari proses belajar tahun sebelumnya yang tentunya kita bisa bilang kurang sempurna, kurang komplit, baik dari sisi proses maupun dari sisi pemahaman dan materinya. Nah, kalau kemudian misalnya kita bicara mengenai sebenarnya idealnya seperti apa proses belajar itu, anggaplah kita bicara mengenai 10 materi yang seharusnya diterima oleh adik-adik kita semuanya, putra-putri kita semuanya, karena proses belajar yang masih kurang lengkap, kurang sempurna, sehingga secara apa namanya terpaksa hanya beberapa materi tertentu yang akhirnya kemudian disampaikan dan dipaksakan untuk bisa dikuasai oleh adik-adik semuanya. Nah, materi ajar tidak akan selesai dalam waktu yang telah ditentukan kalau kemudian kita bicara mengenai tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan materi-materi yang belum tersampaikan di tahun ajaran sebelumnya. Nah, bicara mengenai dampak terhadap sekolah sebagai sebuah institusi, ada kekhawatiran. Kalau bicara mengenai prestasi sekolah, mungkin dapat ikut menurun. Parameternya dari mana? Ya kita tahu bahwa sebenarnya dengan tidak adanya anggapan asumsi bahwa sekolah itu favorit atau tidak favorit, dengan pemberlakuan sistem zonasi, harapannya ada pemerataan kualitas dan mutu pendidikan di setiap daerah. Tapi kalau kita bicara mengenai salah satu tol ukur bagaimana sebenarnya visi dan misi kepala sekolah,
keberhasilan Bapak Ibu guru dalam hal mendampingi, mendidik putra-putrinya pada saat mereka lulus untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri khususnya, itu menjadi salah satu indikator keberhasilan dari Bapak Ibu guru semuanya. Nah, semakin banyak jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri, memang secara tidak langsung akan memberikan gambaran bagaimana reputasi sekolah. Apakah bisa membantu menghantarkan putra-putri yang selama 3 tahun menjalani proses pendidikan untuk bisa sukses minimal di sekolah lanjutan tingkat atas. Nah, ini kami juga rasakan kalau kita bicara mengenai apa sih sebenarnya dampak pandemi yang dirasakan oleh orang tua. Tuntutan untuk lebih meningkatkan porsi waktu pendampingan terhadap anak itu semakin besar tentunya. Saya bersyukur kalau misalnya istri saya apa namanya tidak memiliki kesibukan apapun. Jadi hari-hari hanya ngurus anak dan dapur kami gitu. Tapi dengan aktivitas baru selama 1,5 tahun ini itu menguras banyak energi dan tenaga. Jadi hari-hari biasanya kalau misalnya pagi itu bisa sedikit tersenyum, pagi sudah mulai kalau orang Jawa bilang mencucu Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf, apakah mungkin ada Bapak Ibu semuanya yang kebetulan juga punya kerabat dan keluarga di Jawa sehingga terbiasa dengan istilah-istilah mencucu gitu kan. Kemudian kedua kalau bicara mengenai orang tua saat ini khususnya untuk anak-anak atau putra-putri kita yang di sekolah dasar, mungkin di kelompok belajar misalnya, tuntutan untuk lebih bisa menguasai materi yang diajarkan di sekolah itu semakin tinggi. Karena kembali lagi anak-anak pada saat memahami proses, memahami materi yang sudah diajarkan, memiliki kendala, pada akhirnya mereka akan lari ke orang tua, ayah ataupun ibu. Sehingga fungsi body learning sebagai pendamping buat putra-putrinya, apabila ada muncul pertanyaan, itu semakin besar tuntutannya. Nah, kalau kemudian next, itu bicara mengenai apa sih sebenarnya tantangan dan spesifik impact yang mungkin terjadi dari proses belajar yang selama ini harus benar-benar kita siasati. Tantangan yang saat ini muncul adalah bagaimana sebenarnya menghadirkan proses belajar yang lebih adaptif, gitu, dengan segala keterbatasan, kemudian segala apa namanya kondisi yang tidak menentu, sehingga proses itu bisa dilakukan secara efektif dan dengan tetap menjaga produktivitas dan learning outcome dari siswa itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya kita semuanya eh, belum bisa mempersiapkan dan menjawab tantangan itu semuanya, ya kekhawatiran bahwa learning loss itu akan muncul, itu bukan lagi sebuah bayangan, tapi akan menjadi sebuah realita atau fakta. Nah, bagaimanapun juga kalau bicara mengenai learning loss, dalam waktu dekat ini sebenarnya ada momen yang mungkin menurut kami menjadi sebuah momen penting buat sekolah, menjadi hal yang benar-benar dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru, karena ini menjadi salah satu alat ukur untuk melihat sebenarnya learning loss itu benar-benar terjadi atau tidak. Yang pertama lewat asesmen kompetensi minimum, untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana raw material tingkat pemahaman dari putra-putri kita semuanya. Kemudian kedua adalah proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu semuanya kalau misalnya adik-adik semuanya mendapatkan hasil yang memang kurang maksimal. Dan kemudian secara tidak langsung maupun langsung itu akan mempengaruhi daya saing siswa. Kembali lagi bahwa saya sangat bersyukur bahwa saat ini kalau bicara mengenai iklim pendidikan tidak lagi mendorong siswa untuk terus berkompetisi. Saya setuju sekali, cuman bagaimanapun juga untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, dan hak siswa untuk mendapatkan apa namanya pendidikan yang jauh lebih baik dari segi mutu dan kualitas itu tetap harus bisa kita jaga. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian misalnya learning loss yang terjadi sehingga kemudian menimbulkan beberapa kemungkinan. Yang pertama putus sekolah atau drop out. Kemudian adik-adik anak-anak kita misalnya kurang bisa bersaing untuk bisa mendapatkan tadi yang saya sudah sebutkan di awal, bagaimana caranya mereka mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan yang jauh lebih berkualitas di perguruan tinggi negeri khususnya. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini peran proses upaya usaha anak-anak dibantu oleh Bapak Ibu guru semuanya untuk mendesain masa depan
itu menjadi sangat penting sekali. Simple sebenarnya kalau saya dari sisi praktisi atau orang-orang yang selama ini uh, bergerak di dunia di luar pendidikan sebelum saya bergabung dengan Kuiper, saya melihat sebenarnya bahwa bagaimana tahapan anak-anak dari mulai SMA itu sangat penting sekali untuk bisa menentukan apa jurusan yang sesuai dengan minat mereka, kemudian bagaimana mereka bisa terasah, terlatih untuk bisa masuk ke perguruan tinggi sesuai dengan harapan mereka, bagaimana mereka menyelesaikan masa studi sesuai dengan ekspektasi kita, dan kemudian pasca kelulusan mereka bisa meniti karir sesuai dengan harapan mereka pula. Jadi saya melihat ada benang merah, ada keterkaitan yang sangat erat bagaimana learning loss itu memberikan implikasi terhadap beberapa hal penting mereka di masa depan. Oke, sebelumnya Bapak Ibu semuanya, suara saya cukup jelas atau mungkin ada gangguan? Sudah cukup jelas Pak Doni. Alhamdulillah. Baik, next Risma mau dibantu. Oke, tadi Pak Buni sudah sampaikan, kalau bicara mengenai bagaimana sebenarnya kita mengantisipasi learning loss yang kemungkinan muncul atau jangan-jangan itu sudah terjadi. Kalau kemudian kita sedikit melihat mengenai apa sih sebenarnya learning loss, tadi sudah sempat disampaikan bahwa adalah situasi di mana peserta didik mengalami kehilangan pengetahuan, kemudian mengalami kehilangan keterampilan, baik itu yang sifatnya umum maupun khusus, dan kemudian mengalami kemunduran secara akademis karena kesenjangan yang berkepanjangan atau tidak berlangsungnya proses belajar. Saya sempat baca satu studi di mana menyebutkan selama 6 bulan proses itu berjalan tidak normal karena situasi pandemi itu mengakibatkan ketertinggalan 1,2 tahun. Jadi betapa besar dampak dari proses yang kurang sempurna, betapa besar dampak terhadap psikologi adik-adik kita, anak-anak kita terhadap minat dan keinginan belajar mereka. Nah, bagaimana kemudian kalau kita bicara mengenai solusinya untuk mengantisipasi learning loss yang mungkin terjadi atau mungkin bahkan terjadi? Secara sederhana kalau kemudian misalnya kita pilah-pilah dari sisi satu, ekstra usahakah atau kemudian kita melakukan penambahan waktu belajar siswa pada saat tatap muka sudah dilakukan, penambahan materi belajar siswa pada saat tatap muka itu dilakukan, atau kemudian memberikan tambahan penugasan pada siswa pada saat tatap muka itu dilakukan. Nah, ada tanda tanya besar sebenarnya. Apakah kemudian cara ini akan sangat efektif untuk dilakukan? Karena kita tahu bahwa Bapak Ibu semuanya memiliki keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Hal-hal yang seperti itu yang tidak memungkinkan menurut saya untuk kita bisa selesaikan sesuai dengan limitasi yang kita miliki. Kalau kemudian tahun ajaran itu kita bisa perpanjang yang dari awalnya 365 hari, anggaplah seperti itu menjadi 700 sekian hari misalnya, mungkin kita bisa selesaikan seluruh materi tanpa membebani Bapak Ibu guru sekalian, termasuk adik-adik sebagai objek study-nya. Nah, yang kedua adalah kita memberikan pelakuan atau treatment khusus dengan ekstra cara. Jadi caranya yang kemudian perlu dimodifikasi. Kreativitas yang kemudian perlu lebih ditingkatkan kembali. Nah, salah satu caranya adalah melakukan adaptasi teknologi. Proses digitalisasi di dunia pendidikan atau yang kita sebut sebagai hybrid learning itu mungkin adalah common istilah yang Bapak Ibu sudah sering gunakan juga, blended learning, hybrid learning, itu mungkin bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa menipiskan, diluting gap-gap kesenjangan yang mungkin terjadi. Oke, next, Wisma. Ibu sekalian, kalau bicara mengenai penggunaan dan implementasi teknologi gitu, di awal mungkin akan banyak penolakan, banyak objection gitu. Nah, apakah kemudian implementasi teknologi ini bisa dianggap sebagai buah peluang atau bahkan mungkin ancaman? Menurut saya dan menurut pengalaman saya, kalau kemudian saya berdiskusi dengan bapak ibu guru, kita bisa memposisikan ini sebagai sebuah peluang. Peluang untuk mempercepat proses bagaimana kita menipiskan gap yang muncul, membantu putra-putri kita semuanya
untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi dari proses belajar yang kurang sempurna dalam tahap pertama pandemi yang terjadi. Kenapa? Kita melihat bahwa guru sebagai penggerak pendidikan sifatnya tidak akan tergantikan. Jadi ada kalanya muncul kekhawatiran pada saat nanti kalau semuanya itu serba digital, teknologi digunakan, fungsi peran Bapak Ibu guru akan seperti apa? Nah, fungsi peran dari Bapak Ibu guru mungkin yang perlu dilakukan adaptasi. Tapi satu yang pasti sekali lagi bahwa Bapak Ibu guru semuanya, jenengan semuanya adalah sumber ilmu, jenengan semuanya adalah role model kami, jenengan semuanya yang sangat berperan untuk menentukan bagaimana sebenarnya anak didik bisa menjalani hari-hari dan kemudian bisa raih masa depan sesuai dengan keinginan mereka semuanya. Oke, next, Isma. Kenapa bisa seperti itu kalau kemudian kita bicara mengenai teknologi? Nah, apa kemudian hanya menggunakan HP saja, itu bagian dari teknologi, atau kemudian menggunakan WhatsApp saja, itu bagian dari teknologi? Ya, itu semuanya bagian dari teknologi. Apapun device yang digunakan, pendekatan seperti apapun dalam proses belajarnya, pada saat kita menerapkan digitalisasi, itu akan memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, kalau kemudian kita bicara mengenai manfaat penggunaan teknologi, next, Risma. Next. Teknologi membuat proses belajar jauh lebih mudah tentunya. Karena apa namanya, dari teknologi lah kita bisa menghadirkan sesuatu yang mungkin kita belum bisa bawa itu di situasi belajar offline di kelas yang sekarang ini ada. Dengan memanfaatkan teknologi, kita pun juga bisa mempermudah bagaimana proses tracking progres belajar siswa. Dari siswa yang benar-benar di awal kita sudah ketahui mereka butuh perlakuan khusus, mereka butuh untuk didampingi karena kesenjangan atau gap yang muncul dari apa yang dipahami di awal dengan ekspektasi kita, kita bisa pantau benar proses belajarnya, kemudian proses penilaiannya, sehingga kita benar-benar bisa melihat setiap perkembangan dari anak-anak didik kita. Nah, hal lain yang kita bisa ambil manfaat dari penerapan teknologi adalah ya tentunya teknologi membuat pendidikan menjadi jauh lebih ramah lingkungan. Dengan tidak banyak menggunakan paper, kertas, tidak banyak menggunakan alat bantu yang mungkin itu didaur dari apa namanya sumber daya alam dan sebagainya. Nah, proses pendidikan yang lebih ramah lingkungan, yang tidak memberikan banyak waste, itu memberikan manfaat di banyak hal tentunya. Kemudian yang keempat, kalau kita bicara mengenai pemanfaatan teknologi, Bapak Ibu semuanya, saya produk dari Bapak Ibu semuanya gitu. Terus terang, kenapa kemudian saya sampaikan bahwa saya grogi gitu, karena kalau memberikan materi ke Bapak Ibu guru itu, saya pikir saya belum memiliki kapasitas ke arah sana. Cuman satu yang pasti, proses belajar yang saat ini terjadi, harapannya bisa menyesuaikan dengan generasi masing-masing peserta didik. Kalau saya lahir di tahun 80-an, misalnya kita bisa sebut sebagai generasi, apa nih, generasi, Bapak Ibu ngapunten, di sini ada yang lahir tahun 60-an enggak, Pak? Ya kalau kemudian misalnya lahir di tahun 60-an, buat ternyata Pak, enggak ada, Pak? Ada, Bapak. Waduh, Ada. kalau gitu saya enggak bahas ya, Pak ya. Karena kalau kemudian kita Jangan, melihat kecenderungan jangan. perilakunya gitu loh, Pak. Itu ada perbedaan gitu. Nah, harapannya dengan treatment tersendiri, approach khusus, itu bisa membantu bagaimana akselerasi belajar siswa. Gitu. Karena kalau kita bicara mengenai generasi baby boomer gitu, Bapak ngapunten, Bapak mohon maaf, ada yang lahir di bawah tahun 65? Alhamdulillah tidak ada. Saya sebutkan kalau begitu. Karena kecenderungannya beliau-beliau yang lahir di bawah tahun 65, atau kita sebut sebagai generasi baby boomers misalnya, itu adalah beliau-beliau yang kaku katanya. Kalau misalnya tersentil, saya mohon maaf gitu ya. Anti kritik katanya. Tapi bagaimanapun juga generasi di bawah tahun 65 kelahirannya, beliau adalah orang-orang yang meletakkan fundament pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Nah, contohnya untuk adik-adik kita sekarang ini, anak-anak kita sekarang ini.
ya, anak-anak generasi Gen Z gitu kan ya. Mereka memiliki kecenderungan bagaimana hari-hari mereka diisi dengan teknologi. Setiap aktivitas mereka itu tidak bisa lepas dari teknologi, sehingga ketergantungannya mereka sangat tinggi sekali terhadap teknologi. Tapi satu hal yang menjadi karakter umumnya anak-anak generasi Gen Z ini tadi, mereka biasanya lebih suka belajar secara mandiri. Hal yang menurut saya kurang oke untuk anak-anak Gen Z ini adalah kecenderungan antisosialnya tinggi. Nah, tapi satu hal yang pasti, bahwa anak-anak generasi Z ini, mereka memiliki tingkat rasa ingin tahu atau curiosity yang jauh lebih tinggi daripada generasi-generasi Y misalnya, seperti kami, saya, atau generasi Gen X, yang mungkin kisaran lahiran tahunnya di tahun 65 sampai dengan 80. Bagaimana teknologi bisa membantu mereka, pastinya akan memberikan impact jauh lebih besar dibandingkan kalau kemudian teknologi itu diimplementasikan untuk generasi di bawahnya. Oke, next. Manfaat lain dari pemanfaatan teknologi. Kita bisa merasakan bagaimana proses belajar itu tetap bisa dilakukan. Dengan jarak jauh pun, siswa tidak bisa hadir di kelas pun, informasi materi belajar masih tetap bisa diakses. Dan satu hal yang pasti, bahwa pemanfaatan teknologi secara real time Bapak Ibu Guru masih bisa pantau siswa. Perkembangannya seperti apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Walaupun sekarang, ya, kalau kita bicara mengenai Bapak Ibu Guru bisa mantau siswa, ya, ada letak perbedaan antara kami dulu dengan putra-putri yang Bapak Ibu didik sekarang ini. Kalau kami dulu mau bolos itu lompat pagar, ya. Kalau sekarang putra-putri yang jenengan sedang didik sekarang ini, kalau misalnya mereka mau bolos, tinggal di unmute atau kemudian WA Bapak Ibu sekalian, kemudian sampaikan bahwa, Pak, Bu, mohon maaf, sinyal saya jelek, kuota saya habis. Jadi lebih itu tadi, Canggih. lebih canggih, Pak. Kalau kami dulu mau bolos, harus benar-benar ngendap-ngendap, lompat pagar. Kalau kemudian ketahuan satpam dimarahin, masuk ke BK. Tapi kalau sekarang enggak. Karena budi pekertinya lebih tinggi. Benar, Pak, gitu. Nah, mungkin itu yang dirasakan saat ini, bahwa problem budi pekerti, sopan santun, dan sebagainya, itu yang menjadi tantangan anak-anak generasi Z. Tidak bisa dipungkiri bahwa ya seperti itulah kebanyakan putra-putri yang lahir di kisaran tahun 95 sampai dengan tahun 2000-an. Itu menjadi problem tersendiri. Tapi satu yang pasti, bahwa generasi Z yang tadi sudah disebutkan, mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian kemandirian mereka untuk bisa mendapatkan jawaban itu jauh lebih besar juga dibandingkan generasi-generasi yang lain. Sehingga sebenarnya kalau dibilang apakah pemanfaatan teknologi sesuai dengan anak-anak saat ini, itu benar. Apakah kemudian mutlak untuk bisa diterapkan teknologi dalam proses belajar, itu benar. Jadi, Bapak Ibu semuanya, kalau bicara mengenai implementasi teknologi, digitalisasi, itu hal yang sifatnya absolut, mutlak, tidak bisa kita hindari. Hanya tinggal bagaimana Bapak Ibu Guru sekalian sebagai faktor utama penentu keberhasilan pendidikan itu bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Oke, next, Risma. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, saya mohon izin sebenarnya. Kalau misalnya saya ditanya bagaimana sih sebenarnya implementasi teknologi dalam proses belajar mengajar Bapak Ibu Guru di sekolah maupun siswa-siswa yang ada di rumah, kalau misalnya mereka melakukan proses belajarnya secara daring. Saya sulit untuk mencari contoh yang lain, makanya kemudian saya ambil contoh sebagai contoh adalah Twitter. Saya ingin sedikit memberikan informasi mengenai bagaimana Twitter bisa memberikan dukungan terhadap sekolah. Apakah ini diperkenankan Bapak Ibu? Silahkan Pak, silahkan. Silakan Pak, silakan. Kayak nggak ikhlas itu Pak. Kalau misalnya nggak ikhlas, saya ini Pak, saya akhiri Pak, itu maksudnya. Nah, kemudian kita buka sesi diskusi, itu maksudnya Pak. Oh gitu ya. Oke, Silahkan Pak Doni, silahkan. baik, terima kasih banyak sebelumnya. Nah,
bagaimana sebenarnya teknologi itu dimanfaatkan, diimplementasikan untuk bisa membantu proses belajar Bapak Ibu sekalian semuanya. Nah, saya ambil contoh Kuiper. Nah, kebetulan saya bekerja di Kuiper dan saya sedikit banyak tahu mengenai bagaimana Kuiper bisa menjadi mitra, bisa menjadi supporter dari proses belajar dari semuanya. Next, Wisma. Saya mulai dari bagaimana sebenarnya learning cycle dari proses KBM itu sendiri. Harapannya proses KBM itu didesain dengan baik, dimulai dari proses persiapan KBM. Dalam proses persiapan penyusunan reguler KBM, idealnya sebenarnya kalau kita bicara mengenai proses idealnya, ada proses pemetaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya untuk melihat sebenarnya tingkat pemahaman dari masing-masing siswa seperti apa. Secara komunal, apakah sudah memenuhi ekspektasi sekolah atau tidak. Nah, proses pemetaan ini menurut saya sangat penting sekali. Karena Bapak Ibu guru akan bisa menentukan dengan pas kira-kira treatment yang akan diberikan oleh masing-masing generasi, masing-masing grade, baiknya seperti apa. Oke? Karena kaitan dengan pemetaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, itu akan membuat proses rencana belajarnya akan jauh lebih tajam lagi. Nah, ibaratnya kalau misalnya kita tahu bahwa si A, si B, atau secara umum siswa-siswa atau peserta didik kita mengalami banyak kekurangan dari mata pelajaran, anggaplah matematika misalnya. Dan kemudian bicara mengenai RPP-nya, Bapak Ibu jauh lebih bisa spesifik. Sebenarnya dari materi kelas 9 yang dulu diajarkan, untuk adik-adik dan putra-putri kita di 10, yang perlu dimantapkan karena punya korelasi dengan materi ajar di kelas 11, kelas 12 itu apa. Nah, harapannya dengan pemetaan yang dilakukan mengerti mengenai kekurangannya, nah, proses antisipasi loss learning yang bisa dilakukan. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai reguler KBM seperti apa? Seperti yang tadi sudah disinggung Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau kemudian kita mau mengejar ketertinggalan, tambah waktu belajarnya, tambah materinya, tambah penugasannya. Itu bukan hal yang masuk akal menurut saya. Kita juga tidak bisa menuntut Bapak Ibu semuanya selama lebih dari 8 jam, 12 jam, atau bahkan mungkin 20 jam untuk konsen terhadap putra-putri serta didik kita semuanya. Karena Bapak Ibu guru, apalagi ibu-ibu misalnya, harus masak, harus bantu suami. Nah, jika tujuan mulia itu diselesaikan dan kemudian mengganggu proses dan aktivitas Bapak Ibu di rumah, itu tentunya juga hal yang perlu saya hormati. Nah, bagaimana caranya reguler KBM itu masih bisa dijalankan, didesain sedemikian rupa, sehingga antisipasi loss learning, mengurangi kesenjangan dan gap itu bisa kita lakukan. Oke, nanti kita akan coba sedikit sharing mengenai bagaimana proses belajar reguler itu seharusnya dilakukan. Kemudian setelah reguler belajar itu dilakukan, proses evaluasinya tentunya juga harus dilakukan secara terstruktur dan kemudian konsisten. Nah, evaluasi belajar yang sifatnya komprehensif berangkat dari apa sih sebenarnya kebutuhan adik-adik semuanya. Kalau kemudian pemberian tugas dilakukan jauh lebih banyak, otomatis proses dan frekuensi evaluasinya jauh lebih banyak juga. Nah, kalau kemudian itu dilakukan secara manual, saya bisa bayangkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan, seberapa besar tenaga yang harus dikeluarkan oleh Bapak Ibu semuanya. Proses efektivitas, proses belajar mengajar yang harus kita desain sedemikian rupa, itu akan sangat menentukan. Apakah adik-adik kita secara efektif dengan productivity dari Bapak Ibu guru plus productivity dari siswa-siswa semuanya bisa ditingkatkan sehingga kemudian kesenjangan itu bisa kita tipiskan. Kemudian harapannya setelah proses evaluasi dilakukan, kita bisa tahu outcome dari proses belajar, baik dari sisi siswa, itu bisa dimanfaatkan untuk proses pengembangan mereka ke arah mana. Bapak Ibu guru pun juga sama. Nah, kalau kemudian misalnya dari proses evaluasi, anggaplah contoh simpel, ternyata gap yang muncul masih sedemikian besar, padahal proses belajar yang sudah didesain sedemikian baik, kita bisa lihat, nah apa kemudian proses perencanaan RPP-nya yang masih kurang sesuai.
Kalau bicara mengenai bagaimana caranya meningkatkan kemampuan adik-adik kita, putra-putri kita terkait dua hal penting, literasi dan numerasi, maka kemudian kita tidak membiasakan mereka untuk lebih berpikir kritis lewat hot materi yang kita akan bikin. Hal-hal yang seperti itu. Oke, next. Risma. Oke. Kami memiliki bayangan bagaimana implementasi belajar mengajar itu dilakukan di sekolah. Kita sebut sebagai blended learning maupun hybrid learning dari istilah kami yang kami miliki sendiri. Harapannya ini bisa digunakan sebagai salah satu cara karena metode hybrid learning atau blended learning ini seolah-olah meniadakan batasan waktu maupun tempat dari peserta didik dan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, kita bisa bayangkan kalau kemudian misalnya kita dorong kemandirian belajar adik-adik semuanya dengan cara yang simple. Sebelum materi ajar kita lakukan di sekolah, kita bisa lempar mereka materi untuk mereka pelajari terlebih dahulu. Jadi online proses sebelum belajar itu dilakukan. Mereka diminta untuk mempelajari terlebih dahulu. Sehingga pada saat pertemuan di kelas, misalnya, Bapak Ibu guru semuanya bisa melihat dari proses pre tes dari adik-adik semuanya melihat tingkat pemahaman awal dari materi yang sebelumnya sudah diberikan seperti apa. Sehingga pada saat di kelas, Bapak Ibu guru semuanya bisa melihat yang pertama, kira-kira siswa mana yang memiliki kekurangan. Sehingga bisa fokus ke sana dan kemudian bisa membantu siswa yang memiliki kekurangan untuk bisa mengejar ketertinggalan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu guru semuanya dari pretest yang bisa dilakukan sebelum proses belajar itu dilakukan, melihat kira-kira pemahaman anak-anak ini di level mana secara umum. Di bagian subbab apa yang anak-anak mungkin masih perlu lebih didalami dan seterusnya. Sehingga harapannya pada saat kita bertemu secara langsung dengan siswa, prosesnya akan jauh lebih efektif dengan melihat kira-kira di sisi mana atau siswa mana yang perlu dibantu secara lebih intensif. Nah, oleh karena itu kemudian proses untuk mengcombine antara digitalisasi online sistem dengan offline sistem ini akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk menyederhanakan dan meningkatkan efektivitas belajarnya. Anggaplah kemudian kita punya 2 jam pelajaran di kelas, karena kemudian 1 jam pertama kita manfaatkan untuk melakukan intensifikasi, kira-kira di bagian mana anak-anak masih belum paham, kira-kira siapa yang perlu didampingi lebih dalam misalnya. Kemudian 1 jam yang lain kita bisa manfaatkan untuk memberikan paparan awal mengenai proses belajar atau materi belajar untuk untuk pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira proses belajar yang sifatnya simultan, berkelanjutan seperti ini itu bisa membantu untuk menipiskan gap kesenjangan yang muncul karena learning loss yang bisa jadi terjadi di anak-anak kita semua. Next. Oke, sedikit lebih dalam sekarang saya ingin sedikit mengenalkan mengenai Kuiper School sebagai learning management system. Next, Prisma. Oke, pada prinsipnya kalau kita bicara mengenai learning management system, which is itu Kuiper yang ingin saya sampaikan dan sharing ke Bapak Ibu semuanya, kita fokus untuk beberapa hal. Yang pertama adalah Kuiper sebagai fasilitas penunjang dalam penyampaian materi. Kemudian Kuiper juga mengakomodir bagaimana mekanisme evaluasi dan penilaian perkembangan belajar siswa. Di dalam Kuiper School sendiri, kami juga mengakomodir bagaimana sebenarnya Kuiper bisa dimanfaatkan sebagai media konseling siswa, menjembatani antara putra-putri yang jenengan didik dengan Bapak Ibu guru BK yang punya peranan besar untuk membantu mengarahkan anak-anak mereka. Kemudian yang terakhir, ya, Kuiper juga harapannya bisa difungsikan sebagai alat untuk melakukan profiling, pemetaan terhadap kemampuan siswa. Sehingga input dari profiling ini bisa digunakan untuk perencanaan belajar di tahun-tahun selanjutnya. Next. Bapak semuanya, kalau kemudian kita sedikit jauh lebih detail mengenai tahapan-tahapan penting, kita mulai dari persiapan KBM dulu, bagaimana sebenarnya Kuiper School bisa membantu Bapak Ibu semuanya.
Next, Risma. Oke, yang tadi sudah sempat disebutkan bahwa ada proses profiling pemeriksaan siswa. Di Kuiper School memungkinkan Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan diagnostik tes sehingga outputnya bisa kita manfaatkan untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memberikan gambaran sebenarnya tingkat pemahaman anak-anak, memberikan gambaran mengenai raw material anak-anak dari grade 9 ke grade 10 seperti apa, kemudian gap pemahaman dari anak-anak grade 10 ke 11 dan seterusnya juga seperti apa. Diagnostik tes yang kita coba desain itu juga bisa mengakomodir khususnya buat anak-anak grade 9 ke grade 10 mengenai preferensi major mereka. Kira-kira anak ini secara kemampuan akademik akan jauh lebih mudah nantinya, akan jauh lebih sukses dan tidak mengalami banyak hambatan jika masuk ke kelas IPA atau IPSK. Nah, tes kesiapan di proses pra-KBM ini kami sediakan semuanya dalam satu wadah yang kami sebut sebagai Kuiper School Training. Next. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana Kuiper bisa membantu mempermudah Bapak Ibu semuanya untuk mendesain, membantu anak-anak membantu mendesain masa depan mereka seperti apa. Kita setuju bahwa kalau misalnya anak-anak ini perlu memiliki fokus dari mulai awal belajar mereka. Jangan seperti saya misalnya. Saya dulu masuk ke salah satu jurusan di perguruan tinggi negeri di Surabaya, itu karena faktor ikut-ikutan. Pengen masuk mana? Masuk ini. Jurusnya apa? Nggak tahu. Nantinya pengen apa? Jadi apa? Dan berkecimpung di dunia apa? Saya masih belum tahu. Sampai kemudian saya benar-benar masuk di perguruan tinggi negeri, kemudian menjalani proses tadi saya. Kalau kemudian hal ini kita bisa siapkan sedari awal, dari mulai profiling mereka, kemudian kita bantu identifikasi bagaimana sebenarnya motivasi belajar mereka, minat mereka sedari awal, harapannya mereka selama 3 tahun proses belajar untuk anak-anak grade 10, mereka benar-benar bisa konsisten. Saya sepertinya akan baik di eksak. Saya pengen masuk jurusan ini di perguruan tinggi negeri ini. Sesuatu yang mereka kejar dari mulai awal belajarnya mereka membantu untuk menjaga konsistensi dan motivasi belajar si anak. Semangat yang berlimpah itu menjadi modal sendiri dalam proses pembelajaran dan keberhasilan proses pembelajaran. Ini semua juga akan kita akomodir dan akan diberikan dalam bentuk support dan layanan dalam satu wadah yang kami sebut sebagai Kuiper School Training. Next. Ini contoh tes minat bakatnya Bapak Ibu semuanya. Hasilnya akan seperti ini. Kita gunakan Riasek. Mohon maaf, saya bukan orang psikologi. Kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu guru yang berkecimpung di dunia konseling, ya, sepengetahuan saya Riasek bisa memberikan gambaran bagaimana sebenarnya karir path seseorang, kecenderungan atau preferensi karir seseorang. Jadi kami coba kaitkan antara raw material, proses identifikasi di awal dengan kesesuaian tahapan studi lanjut nantinya. Next, saya agak coba percepat, semoga cukup waktu, karena tinggal beberapa menit lagi. Kemudian untuk proses kegiatan belajar sendiri, harapannya kalau misalnya kita sudah bisa mengetahui kira-kira raw materialnya seperti apa, kemudian anak-anak punya preferensi seperti apa, RPP pun juga bisa disusun melihat dari raw material yang ada, kegiatan belajar mengajar ini akan bisa didesain secara jauh lebih baik sesuai dengan satu raw material siswa, ekspektasi dan objektif belajar selama setahun ajaran dan seterusnya. Next, Risma. Oke, dalam proses belajar reguler yang kami sediakan, Kuiper prinsipnya sekali lagi itu memiliki 3 hal penting. Yang pertama, kami memiliki materi, kami sebut sebagai study guide. Di sana anak-anak bisa melihat kira-kira bagaimana deskripsi dari materi ajar yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru, buku istilahnya. Kemudian kedua, di sana juga ada soal-soal disertai dengan pembahasan termasuk mengenai video pembelajaran. Nah, 3 hal ini kami kombinasikan, kami sebut sebagai proses belajar yang jauh lebih menyenangkan. Karena adik-adik semuanya kita tahu, seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, biasa generasi Z itu mereka kebanyakan
termasuk dalam golongan orang-orang yang lebih bisa belajar kalau melihat segala sesuatunya lewat proses visualisasi. Yang seperti itu. Jadi pemanfaatan materi dan video yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru semuanya, termasuk dalam Kuiper School Premium memungkinkan Bapak Ibu guru yang memiliki kreativitas lebih untuk meng-create materi sendiri dalam bentuk soal kah, video kah, atau apapun itu. Sehingga harapannya proses belajar anak akan jauh lebih bervariasi, kemudian materi ajar akan jauh lebih bervariasi, sehingga dengan banyaknya insight, anak-anak akan jauh lebih banyak yang mereka terima. Variasi materi ajar, variasi metode pembelajaran, harapannya itu juga bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Karena kembali lagi, kita coba sesuaikan kira-kira treatment belajar seperti apa yang sesuai untuk anak-anak di generasi saat ini. Next, Isma. Ini adalah salah satu contoh di dalam Kuiper School, konten-konten yang sudah ada, eksis, itu apa saja. Jadi ada materi dari mulai grade 10, 11, 12 yang bisa Bapak manfaatkan, bisa Bapak berikan kepada adik-adik semuanya, disertai dengan penjelasan video, termasuk nantinya Bapak Ibu tinggal memberikan pendampingan. Apa yang masih kurang paham, di sisi apa yang mungkin masih perlu penjelasan lebih banyak, dan seterusnya. Next. Oke. Apa namanya, kalau kemudian kita bicara mengenai beberapa feature yang kita miliki, ini yang coba saya perjelas lagi tampilannya. Jadi ada materi yang bisa diunduh, yang bisa diberikan kepada anak-anak untuk mereka pelajari sebelum proses KBM tatap muka itu dilakukan. Kemudian mereka juga bisa mempertajam pemahaman mereka lewat visualisasi materi dengan melihat video yang kita miliki. Hal-hal yang seperti ini harapannya bisa mengkombinasi proses belajarnya anak. Next. Next. Risma. Oke, ini salah satu bentuk bagaimana soal-soal latihan disertai dengan pembahasannya. Kemudian next. Oke. Bicara mengenai bagaimana kita bisa membantu anak-anak untuk mempersiapkan diri sebagai tahapan mendesain masa depan mereka, yang tadi sudah disampaikan bahwa saat ini untuk bisa mulai mengubah bagaimana masa depan mereka dengan cara mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik dari segi kualitas untuk tingkat lanjutan atau perguruan tinggi. Dan kita tahu bahwa apa yang Bapak Ibu sudah berikan kepada adik-adik semuanya selama hampir 3 tahun itu jangan menjadi modal tersendiri. Tapi kita tahu juga bahwa masing-masing orang punya pemahaman yang berbeda-beda juga. Ada saat mereka sudah cukup mapan sehingga kemudian mereka sudah punya kesempatan lebih awal untuk bisa menggaransi bagaimana saya bisa merubah masa depan saya dengan diterima di perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN. Tapi ada banyak anak juga yang mereka belum memiliki peluang dan kesempatan seperti itu. Sehingga kita perlu untuk bantu mengarahkan anak-anak lewat proses yang jauh lebih intens, karena sekali lagi, kita belum tahu bagaimana sekolah lain mereka mendidik putra-putri mereka. Kita belum tahu sekolah lain bagaimana mereka mempersiapkan putra-putri mereka. Kalau kemudian kita tidak melakukan hal yang sama atau bahkan jauh lebih ekstra misalnya, itu kembali lagi pada masalah bagaimana peluang putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk bisa merubah nasib dan masa depan mereka lewat proses mendapatkan hak belajar yang jauh lebih baik di perguruan tinggi negeri khususnya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana mereka dibiasakan untuk satu, membiasakan UTBK sistem dengan materi persiapan, ada pembahasannya, bagaimana kemudian kita drill dengan soal-soal UTBK, kemudian ada prediksi, termasuk tryout yang nantinya kami memiliki sistem yang kami sebut sebagai ART, sama dengan apa yang digunakan oleh SBMPTN saat ini. Jadi pembobotan soal berdasarkan tingkat kesulitan dari sekian banyak siswa yang mengerjakan. Kemudian kami juga membantu untuk memprediksi kira-kira bagaimana peluang siswa-siswa ini dari hasil peminatan yang mereka sudah lakukan terhadap jurusan tersebut. Besar atau kecil peluangnya.
Nah, harapannya dengan mereka paham mengenai besar atau kecil peluangnya, mereka paham kira-kira lebih intens di belajar mana, mereka bisa lebih fokus lagi. Seperti itu. Next. Ini adalah satu bentuk tes potensi skolastik, satu bagian dari proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Contoh konten yang ada di dalam Kuiper School kami. Kemudian next. Bicara mengenai penilaian dan evaluasi, kami pun juga mengakomodir bagaimana caranya Bapak Ibu semuanya bisa melakukan itu secara jauh lebih efektif, efisien, bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Next. Karena kalau kita bicara mengenai proses penilaian siswa, ada beberapa hal yang memang kami siapkan dari awal mengenai proses evaluasi yang sifatnya reguler, kita sebut sebagai penilaian akhir tahun, tengah semester, dan sebagainya. Kemudian kami juga sediakan laporan proses belajarnya, sampai kemudian detail dari mulai laporan sekolah, laporan kelas, laporan individu, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa memanfaatkan laporan itu sebagai bahan evaluasi, termasuk di dalamnya mengkonversi menjadi raport yang putra-putri peserta didik di sekolah. Nah, proses persiapan ujian evaluasi ini kami coba perkaya lagi dari mulai reguler KBM sampai kemudian proses SBMPTN persiapan itu dilakukan. Next, Risma. Ini salah satu contoh bagaimana sebenarnya laporan penilaian akhir semester kita bisa melihat sebenarnya detail secara individual, kemudian per kelas. Kita bisa melihat bagaimana analisa capaian belajar per bab per kelasnya, sehingga Bapak Ibu guru semuanya, sekali lagi, dengan pemanfaatan teknologi bisa melihat kira-kira hasil belajar yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan atau anggaplah satu semester, itu sudah sampai di level mana. Next. Oke, satu hal yang merupakan kami sebut sebagai upgrading feature yang kami miliki. Di proses evaluasi, kami juga melengkapi dengan fasilitas esai, sehingga harapannya kalau misalnya Bapak Ibu guru pengen melihat kira-kira kemampuan literasi anak-anak ini sampai sejauh mana, kita bisa memanfaatkan fasilitas ini. Termasuk juga di dalamnya kami sudah integrasi dengan akun Zoom-nya Bapak Ibu semuanya, sehingga pada saat proses belajar itu dilakukan tidak hanya sekedar satu arah, tapi bisa dilakukan secara dua arah, walaupun ada keterbatasan waktu dalam penggunaan Zoom yang basically adalah Zoom free yang ada di akun Bapak Ibu semuanya. Next. Ini kaitannya juga dengan analisa capaian belajar. Ini dalam proses pengembangan, harapannya nanti dari analisa capaian belajar siswa, Bapak Ibu guru semuanya bisa membuat soal-soal ujian dengan tipe-tipe yang berbeda, baik itu sumatif maupun formatif. Kemudian bisa menentukan rubrik sendiri yang ingin digunakan untuk melihat capaian siswa, kemudian rekap nilai yang jauh lebih detail untuk proses ujiannya. Oke, next. Oke. Kaitannya dengan AKM maupun UTBK, di Kuiper pun kami sudah sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya, bagaimana membiasakan adik-adik untuk menghadapi materi-materi yang akan banyak digunakan, model-model soal yang banyak digunakan di proses asesmen kompetensi minimum nantinya. Saya setuju bahwa AKM itu tidak bisa di-drill, ya. Kita harus membiasakan putra-putri kita untuk lebih berpikir kritis, kemampuan literasi lebih dikembangkan, kemudian kemampuan numerasinya pun juga harus diasah. Nah, untuk membiasakan mereka kita membutuhkan waktu. Nah, harapannya selain satu, kita sudah memberikan contoh bagaimana soal-soal AKM itu bisa dipergunakan di konten Kuiper. Di dalamnya juga kami berikan learning video buat Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kita bisa mendesain soal-soal AKM sesuai dengan kaidah-kaidah AKM yang sekali lagi saya mohon maaf, bukan kapasitas saya untuk berbicara jauh lebih detail mengenai AKM seperti apa. Oke, next.
Ini salah satu apa namanya komitmen kami untuk bisa membantu mengembangkan Bapak Ibu guru semuanya. Harapannya dari proses evaluasi apa kemudian ada kendala di penyusunan rencana belajarnya. Kalau kemudian misalnya itu terjadi, kami juga memberikan apa istilahnya video singkat instan tapi lebih mudah untuk difahami, lebih mudah untuk dicerna karena sifatnya implementatif aplikatif sekali gitu maksudnya. Ada beberapa video pembuatan RPP, bagaimana pembuatan soal HOTS dan bagaimana caranya bisa melakukan manajemen kelas secara jauh lebih efektif, baik itu sifatnya offline maupun offline. Nah, beliau yang memberikan pelatihan ini mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada beberapa yang mungkin mengenal. Beliaunya Bu Ica namanya. Kebetulan satu kampung halaman sama saya dari Malang, ya, kota yang dingin. Hanya saja beliaunya di kota saya di pesisir ya, saya di Kabupaten Malang ya. Beliau adalah salah satu apa namanya orang yang banyak berperan di dunia pendidikan Indonesia. Selain menjadi praktisi pendidikan, beliaunya juga menjadi konsultan di akreditasi perguruan tinggi negeri. Kemudian pada saat Pak Anies menjadi Menteri Pendidikan, beliau sebagai salah satu tim ahli yang banyak memberikan masukan mengenai bagaimana proses belajar seharusnya dilakukan. Seperti itu. Next. Oke, next. Saya percepat Bapak Ibu semuanya, karena hanya tinggal setengah jam lagi. Ini adalah proses pengembangan siswa. Yang di Kuiper School Premium, siswa bisa mengakses ini secara cuma-cuma. Nah, untuk Kuiper School Premium sendiri, tes-tes apapun yang bisa dimanfaatkan oleh siswa, harapannya bisa diarahkan oleh Bapak Ibu Guru BK. Sehingga fungsi konseling dari Bapak Ibu Guru BK untuk membantu mendesain bagaimana masa depan si anak, itu bisa dilakukan. Dari mulai tes minat bakat, kemudian tes gaya belajar, kemudian kemampuan bahasa Inggris, motivasi belajar, dan informasi detail mengenai kampus-kampus terbaik yang ada di Kuiper Kampus. Kami sebut Kuiper School sebagai holistic support untuk sekolah. Learning Management System yang sifatnya komprehensif dari mulai pra-KPM, proses reguler KPM, proses evaluasi sampai dengan pengembangan. Nah, ini semuanya bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita, putra-putri Bapak Ibu semuanya untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai jenjang perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Next. Ini salah satu contoh bagaimana tampilan dari feature di Kuiper kampus kami, bagian dari Kuiper School Premium yang sudah ada. Di dalamnya ada informasi mengenai kampus, jurusan, kemudian korelasi antara jurusan dengan karir yang ada, informasi termasuk di dalamnya beasiswa-beasiswa di kampus-kampus yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Kemudian ada satu lagi kami sebut sebagai cek peluang yang tadi sudah saya singgung bagaimana anak-anak ini selain satu mereka intensif untuk belajar mengenai UTBK, kemudian kedua mereka bisa melihat tingkat peluang kemungkinan mereka bisa diterima atau tidak. Next. Next. Risma, tolong next. Ada kendala mungkin. Ya, ini bagian dari hambatan proses belajar lewat digitalisasi itu. Karena kalau bicara mengenai jaringan internet, tidak semuanya belum merata. Nah, kalau bicara mengenai jaringan internet, loh ini semua sudah thank you. Baik, Bapak Ibu Guru, terima kasih banyak. Itu yang saya bisa sampaikan pada prinsipnya. Sekali lagi kalau kita bicara mengenai digitalisasi pendidikan, ada banyak benefit dan tuntutan kenapa kemudian digitalisasi pendidikan, pemanfaatan teknologi itu harus diimplementasikan saat ini, pada saat nanti misalnya tatap muka itu sudah dilakukan. Karena proses melakukan akselerasi proses belajar untuk membantu meningkatkan pemahaman putra-putri kita semuanya, kemudian membantu mendesain masa depan mereka, itu menjadi hal yang kita tidak bisa hindari. Nah, harapannya kami bisa berpartisipasi dalam proses jenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, untuk mendesain bagaimana proses belajar yang baik untuk putra-putri, dan terus Kang,
akan menjadi sebuah kebanggaan bagi kami kalau kami dilibatkan dalam cerita suksesnya Bapak Ibu guru semuanya mendidik mengarahkan putra-putri kita untuk bisa survive, minimal survive di situasi yang serba tidak menentu saat ini. Saya pikir itu dari saya, ya beberapa hal yang mungkin mau ditanyakan bisa kita diskusikan. Terima kasih sebelumnya, Pak Buni. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Saya tidak memberikan kesempatan untuk bertanya daripada saya ditanya macam-macam gitu pasti. Oke Pak, terima kasih Ya, banyak Pak. sebelumnya. Matur nuwun Bapak. Ya, terima kasih Pak Doni. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi pemaparan materi dari Pak Doni. Materinya bermanfaat sekali. Kita sebagai pendidik, ya, kita akan berhadapan dengan anak-anak kita mungkin saat ini di dalam PJJ. Yang dikatakan Pak Doni tadi, saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah ada beberapa pertanyaan atau mungkin sharing pengalaman yang penting bagi pernah didapatkan di lapangan. Kita berdiskusi di yang kedua ini atau bertanya mungkin kepada Doni langsung. Nah, baik, jadi Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin atau yang sharing, silahkan kita menggunakan dua cara. Yang pertama, silahkan Bapak Ibu langsung aktifkan mic-nya saja, tanya kepada Doni, atau raise hand juga bisa. Atau kalau Bapak Ibu masih memiliki masalah dengan mikrofonnya, mungkin dituliskan pertanyaan atau komentarnya di kolom chat biar saya bacakan langsung ke Pak Doni. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian silahkan kalau ada yang mau bertanya, angkat tangannya boleh, raise boleh. Nanti langsung bertanya kepada Doni. Silahkan Bapak Ibu. Jadi seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak ini, jadi namanya learning loss itu kerap atau biasa terjadi. Jadi ini sudah bukanlah hal yang baru karena banyak sekali kasus yang bermunculan sebenarnya. Jadi baik Bapak Ibu silakan yang mau bertanya, jangan malu-malu. Ya Pak. Buat penanya pertama nanti ada bingkisan dari saya Pak. Ya, jadi sudah diucapkan sama Pak Doni ya. Jadi dua penanya pertama ada bingkisan. Nanti ada 2 bingkisan dari saya Pak. Jadi nanti detailnya seperti apa saya akan sampaikan gitu. Baik Pak. Ya, silahkan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi di bagian pertama. Jadi di bagian pertama tadi Pak Doni menjelaskan bagaimana pentingnya itu digitalisasi pendidikan sebenarnya. Kita saat ini memang PJJ itu kerap atau acap kali dengan digitalisasi pendidikan. Kita berhubungan langsung sosial, teknologi dan yang kedua tadi, part yang kedua, Pak Doni juga tentang bagaimana Fiverr itu bisa membantu kita sebagai pendidik maupun membantu anak-anak kita sebagai siswa dalam mempersiapkan dirinya sesuai dengan bakat dan baik. Kalau mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman, ada yang punya hal-hal tersebut, bahkan bisa langsung ditanyakan kepada Doni. Atau ada yang mau berbagi pengalaman juga silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Wah, ada Ibu Indah. Silahkan Ibu Indah. Panelisnya yang bertanya, Pak. Ya, ini pasti susah ini, Pak. Silahkan, Bu. Halo, Assalamualaikum Pak Bil. Waalaikumsalam, Bu. Iya, ini di tempat saya kayaknya jaringan unstable ini, jadi kayaknya suaranya Pak Bil itu putus nyambung di telinga saya. Saya bertanya sedikit, Pak Bil boleh ya? Silahkan, Bu. Silahkan. Halo? Iya, silahkan, Bu. Silahkan. Iya, Ibu, silahkan. Ya, Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ya, terima kasih Pak Doni. Saya Ibu Indah. Saya dari Kendari. Jadi ini terkait apa yang
dipaparkan oleh Pak Doni luar biasa ya pemaparan materinya malam hari ini. Kebetulan juga nih kan Pak Doni di Kuiper ya. Jadi mungkin saya bertanya sedikit terkait apa pemanfaatan Kuiper ini. Saya ini Pak Doni sangat terbantu sekali sebenarnya ya dengan kondisi PJJ ini, kemudian adanya aplikasi yang Kuiper ini, itu saya sebenarnya udah cukup lama ya menggunakan Kuiper. Namun mungkin di tempat saya, jadi karena saya ini pindah Pak Doni dari sekolah lama, kemudian mutasi ke sekolah baru, saya masih masih sering menggunakan di sekolah lama. Dulu itu saya yang mendaftar ya, saya sendiri yang mendaftar untuk menggunakan Kuiper. Kemudian pada akhirnya teman-teman kemudian ikut juga menggunakan Kuiper ini. Namun waktu itu saya di tempat lama itu jadi admin, tapi karena dimutasi gitu pindah di sekolah baru, saya tetap mencoba untuk menggunakan Kuiper ini sebagai media pembelajaran karena ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Kuiper ini sangat membantu saya terutama materi-materinya yang menurut saya sangat bagus untuk Ya, masih. halo, masih bisa dengar suara saya? Masih Soalnya Ibu, masih cukup putus-putus ya. jelas Ibu. Ya, sampai hari ini bahkan sampai tadi saya ngajar itu sampai jam 1:20 ya, 13:30 itu saya masih menggunakan Kuiper Pak Doni. Cuman pada saat saya kemudian mutasi ke sekolah yang baru ini, saya coba tanya ke teman-teman saya apakah udah pernah gunakan Kuiper, katanya udah. Ini kayaknya saya curhat Pak Doni sekaligus minta solusi gitu. Sekaligus minta solusi soalnya bingung Iya. ini. Saya harus pakai di mana gitu. Nah, di sekolah saya yang baru ini Pak Doni udah menggunakan Kuiper juga, tapi mungkin sudah lama ya. Kemudian nggak di ini. Saya coba ke adminnya supaya saya di invite gitu sebagai guru biar bisa Baik, baik. memanfaatkan akun Kuiper di sekolah yang baru. Namun Baik. adminnya juga tidak, mereka juga katanya nggak tahu ya siapa adminnya waktu itu, kemudian lupa juga. Jadi saya minjem akun teman di sekolah lain. Ya, Baik. kebetulan di sini ada beliau sangat baik hati nih, Bapak Baharudin, meminjamkan akunnya karena materi-materinya itu yang saya sangat ini tidak bisa move on gitu dari Kuipernya. Nah, kira-kira Pak Doni untuk solusi dari masalah seperti saya ini supaya kembali kembali Kuiper itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di tempat saya gitu. Ya, Seperti apa gitu, Pak Doni. Terima kasih, Pak. baik, baik. Oke, bisa saya langsung tanggapi Silakan, Pak silakan Billy ya? langsung Pak. Silakan Baik, Pak. ya. Sebelumnya Bu Indah saya terima kasih banyak kalau selama ini sekali lagi sudah memberikan kesempatan untuk kami dimanfaatkan memperlancar proses belajar mengajar. Pak Baharudin pun juga sama, Pak saya mohon maaf sebelumnya sampai kemudian Bapak meminjamkan akun Bapak untuk dipergunakan oleh Bu Indah gitu maksudnya. Jadi ini luar biasa buat saya sih solidaritas antar guru sampai kemudian pinjam-pinjaman akun gitu kan ya. Karena Bener, Pak. Kadang-kadang saya malu juga, Pak. Sharing ke siswa, ini kok bukan namanya Bu Indah ya, ini kok nama orang lain gitu, sekolah lain ya. Ya, akun saya belum aktif gitu. Oke. Ibu, saya pikir itu problem teknis. Jadi yang pertama adalah satu, saya butuh informasi. Saat ini Bu Indah mengajar di sekolah mana? Kami akan coba dulu cek mengenai RID, organization ID dari Kuiper School di sekolah tersebut, statusnya sudah seperti apa. Seperti yang Ibu Indah sudah ketahui, kalau bicara mengenai akses layanan dari Kuiper sendiri itu memang ada dua. Ada yang sifatnya free atau gratis, dan kemudian ada yang sifatnya premium atau berbayar. Masing-masing dari dua akses ini memiliki perbedaan dari segi seberapa banyak bisa mengakses dan kemudian apa yang ditawarkan dari masing-masing kategori. Kalau kemudian misalnya memanfaatkan akses gratisnya masih bisa sampai dengan hari ini, masih bisa sampai dengan hari ini. Memang dari sisi Bapak Ibu guru sendiri akan dituntut
untuk lebih kreatif meng-create materi-materi sendiri, karena keterbatasan materi di akses Kuiper yang free sifatnya itu sangat besar sekali. Kayak itu. Jadi untuk Bu Indah, saya akan coba kembali cek. Kira-kira yang pertama satu, apakah organisasi ID di sekolah Ibu yang baru itu masih aktif atau tidak. Kemudian kedua, kami juga bisa lakukan tracking saat ini yang menjadi admin siapa. Besar kemungkinan karena mungkin sudah terlalu lama tidak digunakan, Bapak Ibu sebagai admin itu lupa username, passwordnya, yang seperti itu. Nanti kami bisa bantu untuk diingatkan kembali. Termasuk kalau kemudian misalnya Ibu appointed sebagai admin sehingga masih bisa membantu Bapak Ibu guru yang lain yang memanfaatkan Kuiper School di organisasi ID yang ada di sekolah itu juga memungkinkan. Seperti itu. Jadi selanjutnya Ibu, saya mohon maaf, nanti tolong diinformasikan ke saya, satu nomor telepon Ibu, gitu ya. Loh kenapa nomor teleponnya? Ya, itu yang tadi saya bilang ada bingkisan tuh Ibu. Kok kenapa kemudian nomor telepon? Beda Bu, soalnya bentuk bingkisan. Kemudian kedua, saya minta tolong username dan email dari Ibu, kemudian informasi mengenai sekolah, di sekolah mana Ibu sekarang mengajar, sehingga kami bisa melakukan tracking kira-kira adminnya status aktif ataupun non aktif, karena itu masih bisa angkat lagi seperti itu. Begitu Bu Indah kira-kira. Oh iya iya. Terima kasih Pak Doni. Jadi nanti ini Sama-sama. saya menyampaikannya kemana ya? Saya Ke minta tolong Ibu sampaikan ke saya langsung atau mungkin Mbak Risma nanti minta tolong bisa ditanya Bu Indah nomor teleponnya, kemudian tadi kelengkapan biasa untuk bisa kita masukkan lagi di organisasi ID sekolah. Ya Risma? Baik. Dibantu saya kirim ke Bu Risma. Bu Indah kayaknya belum punya kontaknya Bu Risma. Oh iya, Saya ada kontak Ibu Indah, Pak. Oh, boleh, silakan. Seperti itu. Ah iya, terima kasih banyak Pak Doni. Terima kasih buat Baik, solusinya. Iya. Terima sama-sama. kasih Pak Billy. Saya kembalikan ke Pak Billy nih. Silakan Bu. Iya, terima kasih sama-sama. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Tadi Ibu Indah sudah menerangkan tentang Kuiper. Dan berikutnya ada Ibu Marlina Pak Doni bertanya pada Bapak. Silakan Ibu Marlina, silakan diaktifkan mic-nya. Saudara saya langsung tanya kepada Bu Marlina. Bu Marlina, baik. Sebelum menunggu Ibu Marlina, Pak Doni, ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan saja mungkin ya. Baik, jadi dari Putu Tirta, kurang tahu apakah Bapak atau Ibu, mohon maaf. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana caranya melakukan PJJ di tengah PPKM? Sulit karena kebanyakan anak-anak tidak memiliki HP agar tidak terjadi yang namanya learning loss, Pak Doni. Oke. Bagaimana caranya PJJ di tengah PPKM? Karena kebanyakan anak-anak tidak memiliki HP agar tidak terjadi yang namanya learning. Oke. Baik, kalau kita bicara mengenai teknologi, memang ada beberapa constraint-nya juga. Ada beberapa prasyarat yang memang harus dipenuhi. Tapi saya pikir ada flexibility untuk bisa melakukan proses belajar itu tadi. Yang pertama, kalau bicara mengenai bagaimana PJJ bisa dilakukan tapi ada keterbatasan device di anak-anak atau putra-putri peserta didik yang ada. Saya mohon maaf, kalau misalnya device itu memang tidak dimiliki, minimal satu device dalam satu rumah yang ada misalnya, itu memang akan sangat memberatkan karena device itu sebagai gate opener maupun receiver untuk seluruh informasi dalam proses digitalisasi pendidikan kita. Nah, kalau bicara mengenai alat ini seperti apa sih yang support untuk proses belajarnya anak? Kami bersyukur bahwa kalau bicara mengenai Kuiper sendiri itu tidak memerlukan spesifikasi device yang luar biasa tinggi. Ya, kalau bicara mengenai proses belajarnya anak, mereka melihat materi yang diajarkan,
sebagai pembelajaran pertama dari anak-anak itu semuanya. Kemudian mereka lanjutkan dengan melihat video pembelajarannya. Kemudian yang terakhir mereka mencoba mengakses diri sendiri dengan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Di situ akan kelihatan seberapa paham mereka, dilihat dari berapa banyak soal yang dijawab dengan benar dan salah. Itu tidak seberapa berat. Jadi kalau bicara mengenai alatnya dengan spesifikasi standar misalnya, sampai dengan hari ini kami tidak pernah ada kendala. Kemudian yang kedua, terbentur dengan jaringan misalnya. Nah, di Kuiper sendiri memungkinkan buat adik-adik semuanya pada saat mereka memiliki keterbatasan, satu, kuota internet yang dimiliki, dua, misalnya mereka atau bahkan mereka tidak memiliki kuota internet untuk mereka bisa gunakan dalam proses belajar mengajar. Sistem di Kuiper sendiri memungkinkan untuk adik-adik semuanya bisa mendownload di sistem mereka video pembelajarannya maupun study guide-nya, materi belajarnya. Jadi pada saat ada bertemu dengan WiFi, mereka bisa mendownload itu, kemudian itu akan memperberat sistem kerja dari device, entah itu handphone, laptop, tab mereka atau bagaimana, tentunya tidak. Jangan seperti itu. Hal ini memungkinkan buat adik-adik semuanya untuk belajar pada saat di rumah dan itu secara offline, artinya tidak terkoneksi dengan jaringan. Nah, memang akan ada tuntutan pada saat adik-adik mengerjakan soal-soalnya, mereka harus terkoneksi dengan jaringan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana anak-anak dalam situasi PPKM sekarang ini tidak memiliki device mengantisipasi loss learning yang mungkin terjadi, saya hanya bisa menyampaikan bahwa satu, misalnya minimal dalam satu rumah harus ada satu alat yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, bicara mengenai keterbatasan jaringan, ketersediaan kuota dan sebagainya, di sistem kami memungkinkan untuk adik-adik mereka mendownload terlebih dahulu jika di sekeliling mereka ada hotspot atau wifi, sehingga mereka bisa gunakan untuk proses belajar secara mandiri di rumah, secara offline, artinya tidak terkoneksi dengan jaringan. Dan memang pada saat adik-adik semuanya mengerjakan soal-soal atau penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mutlak sifatnya mereka harus memiliki koneksi internet di gadget atau device yang mereka miliki. Saya pikir itu sih, Bapak, kalau misalnya kendalanya adalah pada masalah gadget atau alat. Baik, terima kasih Pak Doni. Yeah. Jadi itu tadi jawaban dari Pak Doni, Pak Putu. Mudah-mudahan bisa terjelaskan. Berikutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Tapi saya sapa dulu Ibu Marlina. Silakan Ibu Marlina. Ya, baik. Terima kasih Pak. Langsung, Pak. Terima kasih Pak Billy. Silakan langsung. Ya, silakan langsung Bu. Terdengar suara saya Pak? Iya, Terima terdengar. kasih Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Doni. Ya, pertama Pak, saya sebenarnya sudah lama banget Pak berkutat dengan Kuiper, entah dari tahun berapa ya Pak ya. Pokoknya pertama kali ada deh Pak. Bener, pertama kali ada itu saya sempat juga terjaring kalau dulu tim ambasador gitu ya Pak ya, kalau nggak salah ya, saya lupa Oh deh. baik Bu. Baik, Inji. Jadi kami komunitas beberapa guru ya, kami diundang di hotel apa saya lupa, pokoknya itu udah lama banget lah kejadiannya tuh. Nah, terhentinya itu ketika kami ya, bukan saya dan beberapa teman rada gimana gitu, karena kami merasa adanya miss antara kebijakan Kuiper dengan dinas ya. Kemudian saya di Jakarta Pak, itu. Nah, jadi ada kegiatan apa gitu saya lupa tuh ya. Nah dari situ saya terhenti tuh Pak. Nah dari situ juga saya mulai kurang update dengan perkembangan Kuiper berikutnya. Sampai sekarang beberapa kali kan muncul Kuiper ya. Di sini saya juga melihat Pak, kayaknya Kuiper, mohon maaf ya Pak ya, kurang membersamai kami loh Pak. Mohon maaf ya Pak ya, kami guru-guru ya Pak ya. Gitu. Jadi sehingga keberadaannya itu masih sesuatu yang Pak? Suatu yang antara ada dan tiada. Padahal kami sangat awal pertama kali saya melihat
isi dari Kuiper itu luar biasa Pak materinya. Update banget dengan Kurtilas waktu pertama kali launching ya Pak ya. Kebetulan saya ngajar sejarah, itu luar biasa sampai saya bilang, "Nih luar biasa nih ya, siapa ya pertama kali tuh Kurtilas itu lagi launching. Ini yang update yang isi materi terus soal-soal di Kuiper ini siapa ya? Soalnya kok update banget gitu luar biasa. Kurtilasnya tuh nyambung banget gitu. Nah, kesini kok mulai nggak terdengar gitu loh Pak. Dan terakhir kemarin kebetulan Kuiper juga menghubungi sekolah saya Pak, tapi melibatkan hanya seputar anak-anak Pak gitu ya kaitannya dengan penjaringan mungkin ya penjaringan siswa terkait dengan UTBK dan SMPTN itulah itu jadi melaksanakan PO. Nah kalau bisa Pak saran saya Pak ayo bersamai kami dong Pak guru-guru ya biar lebih tercerahkan terkait dengan digitalisasi dalam pembelajaran Pak. Kami sangat berharap kontribusi Kuiper lebih maksimal Pak untuk kami guru Indonesia. Itu Pak ya yang pertama. Yang kedua Pak Don, gimana ya Pak ya menurut Bapak ya untuk melibatkan orang tua gitu dalam proses digitalisasi sekolah sehingga mereka percaya gitu loh dengan apa yang kita lakukan melalui pembelajaran lewat digital ini Pak. Mungkin itu saja Pak Doni. Pak Doni, mohon maaf apabila kurang berkenan Pak ya. Terima kasih Pak, luar biasa Kuiper maju. Terima kasih Bu Terima Malina. kasih Pak. Ya Pak. Mohon maaf ya Pak ya, dicurhat Pak. Enggak Bu. Saya udah lama banget sebenarnya Pak, tapi entah bagaimana kok hilang begitu saja Kuiper gitu. Bahkan sekarang muncul ada Pak Hafima ya, terus apalagi lah muncul. Padahal Kuiper tuh luar biasa loh Pak di awal Kurtilas itu materinya wow. Bener-bener Pak, update banget. Sampai saya, ada apa sih nih? Tapi hilang begitu saja keberadaannya, melepas dari kerjasama dengan dinas. Ya gitu aja Pak. Makasih Pak Don. Terima kasih Bu Malina. Silakan Pak Don. Iya. Bu, terima kasih Bu ya sudah diingatkan ya. Kayak ini kayak apa namanya remaja sekarang ini ya, dekat tiba-tiba tanpa apa kemudian menghilang gitu kan ya. Jadi bikin baper gitu maksudnya. Ya, saya mohon maaf kalau misalnya dari sebelum-sebelumnya koordinasi, kerjasama maupun sinergi yang sudah terjalin antara Bapak Ibu guru dengan Kuiper di awal muasalnya ada di Indonesia itu sudah cukup baik, kemudian sampai dengan sininya akhirnya kemudian redup dan sampai kemudian tidak lagi digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Saya belum bisa memberikan penjelasan kenapa bisa terjadi seperti itu mengenai ambasador pun saya juga pernah mendengar hal itu. Cuman satu yang pasti bahwa saya mohon maaf bahwa ada banyak keterbatasan yang kita miliki. Kuiper masih cukup baru gitu. Kami juga memiliki keterbatasan dari segi satu area cover yang kami miliki. Sampai dengan hari ini kami terbatas ada beberapa cabang ada di Makassar, kemudian Surabaya, Malang dan sebagainya. Nah harapannya suatu saat nanti kalau misalnya kami bisa lebih keep in touch dengan Bapak Ibu semuanya sehingga kehadiran kami secara fisik itu benar-benar dirasakan di mana kami bisa buka cabang di Kendari atau di beberapa kota besar yang lainnya, harapannya akan lebih bisa membantu Bapak Ibu semuanya dalam hal komplain, kemudian layanan, pendampingan dan sebagainya. Jadi saat ini mungkin ini bagian dari rencana yang di atas Bu Malina, bagaimana saya dipertemukan dengan Bapak Ibu semuanya walaupun secara virtual gitu. Saya belum bisa lihat wajah Bapak Ibu semuanya dan mungkin Ibu juga hanya menerka-nerka kira-kira suaranya Doni seperti ini, model orangnya seperti apa gitu. Karena yang difoto dengan tampilan saya sebenarnya itu jauh berbeda Bu, gitu maksudnya. Jadi untuk sementara waktu harapannya agar kita bisa terus terkoneksi, saya nanti berharap Bapak Ibu berkenan untuk saya share nomor saya, Risma pun juga saya minta untuk bisa share nomor Risma sehingga apapun pertanyaan terkait dengan Kuiper kami bisa langsung prompt respon untuk bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu yang saya bisa janjikan, walaupun mohon maaf saya tidak bisa pastikan Bu Marlina. Jadi sekali lagi harapannya ini bagian dari awal bagaimana sinergi antara Ibu dengan Kuiper di awal muasal dulu Kuiper ada di Indonesia kita bisa lebih tingkatkan kembali.
Kemudian kedua mengenai melibatkan orang tua. Ya, sebenarnya kalau misalnya bicara mengenai bagaimana cara melibatkan orang tua, di dalam Kuiper sendiri ada feature di mana ada parent report. Jadi ini adalah upaya untuk bisa melibatkan orang tua dan saat ini kami develop dan kami coba fungsikan kembali. Orang tua memiliki kekhawatiran sedikit a priori dengan proses belajar yang terjadi di sekolah secara daring karena pada umumnya orang tua tidak bisa melihat proses dan progres belajar anak. Gitu. Orang tua tidak bisa memantau sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak, hasil belajarnya seperti apa, dan kemudian mereka tidak mendapatkan report mengenai sekali lagi progres belajarnya anak. Nah, untuk bisa mendapatkan kepercayaan orang tua, padahal kalau misalnya kita bilang ya Bapak Ibu guru semuanya, sekali lagi semoga Bapak Ibu semuanya selalu dan senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan dan seterusnya. Kami semuanya ini tidak akan bisa jadi seperti ini kalau misalnya tidak ada tetes keringat dari Bapak Ibu semuanya. Kalau kemudian misalnya ada persepsi bahwa ini kalau misalnya PPKM daring Bapak Ibu gurunya ini tidak ngajar di rumah aja, kasih tugas kemudian dibiarkan saja misalnya. Mungkin karena sekali lagi proses reporting hasil belajarnya itu tidak dilakukan. Jadi orang tua tidak mengerti proses dan progres belajarnya anak. Nah, di Kuiper sendiri kami coba mereaktivasi lagi bagaimana orang tua dapat menerima report belajarnya anak. Kami memiliki yang kami sebut sebagai parent report, di mana orang tua bisa mendapatkan beberapa informasi penting mengenai satu, orang tua bisa mengetahui bagaimana secara real time ini anak aktif belajar ataukah tidak. Kalau kemudian misalnya Bapak Ibu mengirimkan kode kelas, kemudian Bapak Ibu kan bisa pantau tuh, ini anak sudah masuk ke kelas saya, ini anak sudah mulai mengerjakan tugasnya, ini anak sudah melihat videonya, dan ini anak sudah menyelesaikan tugasnya. Itu kan terpantau secara real time ya. Nah, informasi ini anak belajar itu akan dikirimkan kepada email orang tuanya. Hasil belajar mandirinya anak itu juga memungkinkan untuk dipantau karena setiap minggu akan diberikan report secara otomatis. Anak ini sudah mengerjakan tugas sekian banyak, hasilnya benar sekian, nilainya sekian, dan seterusnya. Anak ini sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dalam bentuk soal atau video pembelajaran. Informasi itu bisa diakses melalui email yang dikirimkan langsung atau WA+. Nah, kami sedang mengaktifkan kembali. Hal-hal yang seperti ini terkait dengan bagaimana kita bisa istilahnya parent engagement, melibatkan orang tua untuk bisa memonitor, memantau proses dan progres belajarnya anak, kami reaktivasi lagi. Jadi menurut saya itu sih Bu Marlina, kalau kemudian misalnya ada persepsi dari orang tua bagaimana lebih melibatkan mereka, saya pikir apa yang menjadi kekhawatiran mereka adalah anak-anak menjadi tidak terkontrol, tidak terpantau selama proses belajar dari jarak jauh. Kemudian kedua, ada muncul kekhawatiran mengenai efektivitas belajar jarak jauh. Kalau kemudian misalnya orang tua diberikan report secara berkala bagaimana proses dan progres belajar mereka, kekhawatiran itu bisa kita redam. Sama halnya dengan anak saya masih kelas 1 SD misalnya. Kalau kemudian setiap minggu diparingi kegiatan, mohon maaf, saya pakai bahasa Jawa, dikasih informasi kegiatan, kemudian ada reportnya bahwa Ananda Nizar misalnya sudah mengerjakan soal-soal ini. Ananda Nizar misalnya keaktifan selama Zoom class seperti ini, bla bla dan sebagainya. Itu sedikit memberikan ketenangan pada kita bahwa anak-anak walaupun dengan segala keterbatasannya, mereka masih on track untuk melakukan proses belajar. Saya pikir itu sih. Semoga bisa membantu. Kalaupun misalnya nanti bukan Kuiper yang dimanfaatkan sebagai media untuk memberikan informasi lebih terperinci kepada orang tua, apapun itu alatnya, tapi saya pikir orang tua saat ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi bagaimana anak-anaknya dididik, kemudian diajar oleh Bapak Ibu semuanya. Saya pikir itu, Bu Marlina. Bu Marlina, saya minta tolong nanti minta di info nomor teleponnya juga ya, Bu. Bu Marlina?
Oke, Pak. Siap, Pak Doni. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Pak Don. Sami-sami, Sukses Bu. selalu, Pak. Bu juga sama. Ibu ngomong generasi apa ini, Bu? Generasi apanya, Pak? Generasi apa nih? Generasi X atau apa? Saya coba bayangkan aja sih dari Sama suara lah, yang saya Pak, dengar kita. misalnya. Sama, Pak, sama. Oh, Nggak jauh beda sama Bapak. saya pikir itu Ibu. Semoga bisa menjawab. Terima Oke, kasih. siap, Pak. Baik, Ditunggu Ibu. ya, Pak, ya. Kuiper. Inggih, Bu. Inggih, Ibu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Ibu Marlina. Pak Don, ini ada pertanyaan lagi. Saya langsung bacakan saja Pak Donnya. Baik, Bu. Baik, Pak Willy. Dari Ibu Maya. Ibu Maya ini dari Sukabumi. Dia mau bertanya, dia mau sharing pengalaman. Pengalamannya katanya pernah ada siswa baru mendaftarkan sekolah ke sekolah yang beliau ajar di semester 2. Itu dia harus ekstra untuk mengejar pembelajaran agar siswa bisa menyetarakan dengan teman yang lain. Kira-kira apakah Kuiper punya solusi untuk kejadian seperti itu? Kalau memang ada Pak, silahkan kira-kira solusinya mana? Apakah sudah jelas Pak Don? Sudah, Pak. Oh ya, baik. Silahkan Pak Don. Sampun, Pak Willy. Baik. Ya, kesenjangan raw material siswa itu terjadi tidak hanya siswa yang masuk secara bersamaan. Kesenjangan juga muncul dari beberapa siswa transfer dari sekolah lain atau seperti apa. Ya mungkin karena memang dari proses dan metode mengajarnya yang berbeda, kemudian standar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing sekolah itu juga punya angka atau ukuran yang berbeda pula. Nah, terus bagaimana caranya mengejar ketertinggalan si anak? Kalau kemudian kita bilang bahwa anak baru ini ternyata memiliki tingkat pemahaman entah itu jauhkah atau dekatkah dengan standar minimum yang dimiliki oleh sekolah. Satu hal yang pasti bahwa Bapak Ibu semuanya, seperti sudah disinggung bahwa proses belajar saat ini memiliki tantangan untuk bisa menjawab satu kesenjangan yang timbul dari reguler KBM dari tahun sebelumnya. Kemudian kedua, tuntutannya untuk bisa menyelesaikan seluruh materi ajar dari tahun ajaran 2001-2022 itu juga hal yang menjadi beban Bapak Ibu semuanya. Jadi sekali lagi saya bilang semoga Bapak Ibu semuanya senantiasa diberikan kemudahan kesehatan, karena saya bisa bayangkan bagaimana susah payahnya Bapak Ibu semuanya ya untuk menggawangi proses pendidikan di Indonesia. Nah, karena dua tantangan tadi, bagaimana dia bisa menipiskan gap dari materi yang tahun sebelumnya dan tetap bisa mengejar materi yang sekarang ini ada, mau tidak mau proses hybrid learning itu harus dilakukan. Intensifikasi proses belajar itu juga harus dilakukan. Intensifikasi proses belajar yang menurut kami adalah bagaimana caranya Bapak Ibu semuanya bisa lebih spesifik melihat tingkat kelemahan ini anak bagaimana dengan cara melakukan pre-test, intensif konten, dan kemudian melakukan post-test. Dengan pada saat Bapak Ibu memberikan materi ajar secara online, besok mau ngajar misalnya, kemudian menggunakan apapun itu sistemnya, sebutlah Kuiper, kita berikan kode kelas pada anak diminta untuk mempelajari di awal seperti apa. Dengan mereka belajar membaca dulu, mengerjakan soal pre-nya dulu, Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata ini anak kurang di pemahaman ini, sub materi ini, sub bab ini. Harapannya pada saat besok bertemu secara offline, bertatap muka dengan siswanya, Bapak tidak lagi menyia-nyiakan waktu dengan menjelaskan dari mulai A sampai Z, tapi langsung fokus, straightforward untuk menjelaskan di bagian mana si anak kurang memahami. Setelah itu baru kemudian Bapak melakukan post-test untuk melihat apakah proses pembelajaran yang saya lakukan, memberikan materi kepada di anak, treatment kepada anak itu cukup efektif. Jika ada pembanding antara pre-test dengan post-test, nilainya signifikan, kita bisa bilang bahwa proses belajar yang dilakukan oleh Bapak terhadap si anak itu benar-benar berhasil. Oke. Saya mohon maaf, kira-kira apa yang saya sampaikan ini cukup menjawab apa tidak, Pak Billy, mungkin bisa dikembalikan lagi.
Baik, Pak. Jadi bagaimana yang Bapak Ibu yang bertanya tadi, ada Ibu Maya, apakah sudah cukup menjawab atau mungkin ada yang mau tambahkan lagi, Ibu Maya? Diaktifkan mikrofonnya mungkin. Iya, Bu Maya. Jadi pada prinsipnya sekali lagi Bu Maya secara sederhana adalah untuk bisa mengejar ketertinggalannya Ibu Maya, kita semuanya harus benar-benar memahami anak ini memiliki keterbatasan dan kekurangan di bagian mana. Nah, untuk bisa mengakses itu semuanya harus ada pre-test yang diberikan untuk melihat tingkat pemahaman awalnya, kemudian intensifikasi proses belajarnya, memberikan post-test untuk melihat efektivitas belajarnya cukup signifikan nggak membantu anak ini dalam proses belajar. Saya pikir itu. Jadi ini kita memiliki keterbatasan waktu, Bapak Ibu. Jadi mohon maaf di sini sebenarnya masih ada yang bertanya. Ada Pak Jan, maaf Pak Jan, kita sudah sangat terbatas. Mungkin nanti lain kali mungkin bisa difasilitasi pertanyaan berikutnya. Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni sudah berbagi. Terima kasih Bapak. Dari sangat manfaat Bapak Ibu. Ya. Ini kami minta Ibu Risma barangkali bisa share kontak di chatroom supaya bisa nanti share-nya ke everyone aja Bu, bisa biar nanti rekan-rekan guru barangkali atau barangkali dari kepala sekolah yang ikut bergabung malam hari ini bisa bertanya langsung ke pihak Kuipernya melalui Bu Risma ya. Silakan Bu Risma bisa share kontak di chatroom malam ini. Silakan Bu Risma. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang informasi lebih lanjut tentang Kuiper silakan dilihat kolom chatnya, di situ ada kontak Risma. Kemudian untuk Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan juga bisa melalui nomor kontak yang baik. Jadi Bapak Ibu untuk malam ini sebelum saya tutup mungkin saya kasih kesimpulan sedikit. Jadi malam ini kita sudah membahas tentang bagaimana kita mempersiapkan kita maupun diri kita sendiri guru sebagai pendidik, tapi yang namanya digitalisasi pendidikan. Kebanyakan kasus yang terjadi salah satunya adalah learning loss. Cara untuk mengatasinya ada sebuah solusi yang ditawarkan, yaitu bisa menggunakan salah satu aplikasi yang sangat baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Doni, yaitu bisa solusi yang sangat baik. Kemudian saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin mengisi presensinya, linknya sudah ada di kolom chat, jadi silakan Bapak Ibu untuk membuka kolom chatnya. Di situ ada link presensi dan enrollment. Kemudian yang berikutnya adalah masalah sertifikat, sebentar akan menjelaskan Pak Koordinator. Jadi itu mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil untuk malam ini. Lebih dan kurangnya maafkan. Pak Doni, terima kasih sekali lagi sudah berbagi ilmu. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi. Saya tutup saja dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sudah join. Untuk seterusnya saya langsung serahkan ke Pak Bahar, mungkin ada yang mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.